Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa na'khudhu billahi lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa na'khudhu lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa na'khudhu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa min qalbi hidayah ya man wa ya arhamar rahimin. Kita akan lanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib, masih bab Toharoh. Ini sekarang kita akan membacakan bagian macam air yang nomor 2. Kemarin kan jenis atau macam air yang pertama yaitu air tohir mutohir ghairu makruhin istimaluhu. Air yang suci namun itu air yang suci dan mensucikan, tidak makruh untuk digunakan, itu air mutlak. Sekarang kita akan memasuki bagian yang kedua. Qala al-musannifu bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wasani, adapun yang nomor 2, maksudnya air macam air yang nomor 2 yaitu wa tahirun fi nafsihi. Air yang suci dalam dirinya air tersebut, maksudnya airnya memang air suci. Mutahhirun, dan dia lagi mencucikan liwairihi pada yang lain. Kalau kemarin tohir mutahhir ghairu makruhin, akan tetapi air ini suci dan dia bisa dibuat mensucikan pada yang lainnya, akan tetapi makruhun isti'maluhu. Hukumnya makruh menggunakan air ini. Kalau kemarin kan air suci dan mensucikan ghairu makruhin, tidak makruh isti'maluhu. Ini kebalikannya, air yang suci dan mensucikan tapi makruh menggunakannya. Makruhnya tersebut fil badani, ketika digunakan untuk badan. Misalnya dibuat wudu atau dibuat mandi besar ya, seperti Mas Ali, Hodis dan Kak Tuan Suhadi. Ini juga ini sudah saatnya mandi besar. Kalau di belakangnya kayaknya belum. Ini makruh, menggunakan air ini makruh. Kalau untuk badan, la fi thawbi, tidak dalam pakaian. Kalau dibuat nyuci baju, ini enggak apa-apa. Atau dibuat kopi misalnya, direbus untuk buat kopi, ini enggak apa-apa. Dibuat mie, itu enggak apa-apa. Dibuat nyuci baju ya enggak apa-apa ya. Ini yang makruh hanya untuk badan. Air apa yang begitu itu, yang suci mensucikan tapi makruh digunakan di badan, yaitu bahwa
Al-ma'ul musyammasih. Air yang dimataharikan. Maksudnya air musakhkhanu bitakthiri syamsi. Ya, maksudnya air yang dipanaskan dengan terik matahari isi dalam air tersebut. Artinya air itu ada di bawah terik matahari, nah itu namanya air musyammas. Air musyammas. Ya, itu makruh digunakan untuk wudhu. Tapi kalau digunakan untuk masak, ini yang nggak apa-apa. Wudhu atau mandi besar tadi itu ya, bukan mandi kecil. Wa inna ma yukrohu syar'an, ketetapan dimakruhannya menggunakan air musamas ini itu bikutrin harin, di daerah yang sangat panas. Nah, ya ini dengan catatan air musamas ini, air yang dipanaskan dengan matahari ini itu di daerah yang sangat panas. Seperti di Jazirah Arab, Mekah, Madinah itu masuk itu. Kalau di Indonesia kayaknya enggak lah. Indonesia ini kita itu nggak punya musim yang sangat panas. Kita musimnya tropis ya. Misalnya ini ya, Mesir saja nggak masuk. Mesir, Syam itu, Yordania itu nggak masuk. Nah, ini di tempat yang sangat panas, wa fi zamanin harid, dan memang di kondisi yang panas, maksudnya musim panas. Nah, misalnya ini pun fi ina in montobain illa ina anak bain. Dan air ini diletakkan di wadah selain emas dan perak. Nah, airnya itu ada di baskom yang tidak terbuat dari emas dan perak, lalu berada di daerah yang sangat panas dan musim panas. Air yang begitu itu makruh digunakan. Nah, makruh digunakan itu pun untuk badan, kecuali wadahnya terbuat dari emas. Nah, di sofa hijau hari, karena jernihnya emas dan perak tadi itu. Wa idza baruda, ketika panasnya sudah hilang. Wa idza baruda, kalau panasnya sudah hilang berarti dingin. Zalat al karohatu, maka kemakruhannya, hukum makruhnya juga hilang. Artinya boleh digunakan. Misalnya tadi kan panas nih, panas. Kemudian setelah didiamkan barang 1-2 jam, air itu dingin. Nah, itu nggak makruh lagi, nggak makruh lagi. Kalau begini, setelah itu air dingin, dipanaskan lagi, direbus, dan masih hangat. Apakah makruh? Enggak. Itu kalau begitu enggak makruh. Artinya karena sudah bukan dipanaskan dengan matahari. Tapi kalau begini, airnya belum dingin, ya masih panas, panas sama panas matahari, lalu direbus, itu tetap makruh, tetap makruh. Nah, ini dengan catatan tadi itu air yang musammas ini, ketika itu memang ada di daerah panas. Indonesia enggak ini, enggak di daerah yang panas kita. Dan itu ada di tempat air yang memang tidak tercipta, tidak terbuat dari emas dan perak, dan masih panas. Ya kalau sudah panas ya itu kembali. Kalau tidak panas berarti hukumnya ghairu makruhin istimaluhu. Kembali ke yang kemarin itu. Waktaro an-Nawawi, ini enak ini. Dan Imam Nawawi memilih adamal karohati, terhadap tidak adanya kemakruhan mutlakon secara makruh, secara mutlak. Kalau menurut Imam Nawawi, ini enak. Baik itu air yang musammas, panas tadi itu tidak makruh. Bebas. Bebas-bebas saja. Enggak ada hukum makruh menurut beliau. Jadi kita misalnya mau ikut Imam Nawawi ya silahkan. Tapi kalau yang sangat panas misalnya kayak mat holis ya, itu sudah
pakai bedak lalu kena itu kan jadi keriput lagi itu. Kalau kena air yang panas itu takutnya begitu, membahayakan kulit, membahayakan badan. Makanya kalau ke pakaian selain kulit, selain badan itu tidak masalah. Wa yukrahu aidon syadidu sukhunati wal burudati. Dan dimakruhkan juga itu ketika uh, apa namanya, airnya sangat panas dan sangat dingin. Kalau sangat panas itu ya kita wajar. Kalau sangat dingin kita kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya kita ada di kutub utara atau ada di daerah yang memang mempunyai 4 musim, kemudian musim dingin, mau wudhu subuh, oh itu dinginnya minta ampun, itu makruh. Makruh. Bagaimana caranya? Ya godok, apa itu direbus, direbus dulu biar enggak. Nah, kalau sekarang kan ada alat ya, kamar mandi, bak mandi itu kan bisa panas, bisa hangat, bisa dingin, enak sekarang. Nah ini kalau begini, daerah yang panas dan di musim panas, tapi airnya ada di gedung di kamar mandi, kayak kata sekarang kan, misalnya di Arab Saudi, itu kan kalau musim panas itu otomatis itu AC-nya otomatis, kalau musim panas dingin, kalau musim dingin hangat AC-nya itu. Di kota-kota besar sudah begitu. Itu nggak makruh lagi walaupun ada di daerah yang sangat panas lalu di musim panas tapi airnya nggak musamas, nggak dipanaskan di bawah sinar matahari, itu nggak apa-apa, artinya nggak makruh untuk menggunakan. Ini ini paham ya. Yang pertama kemarin kan air tohir mutohir ghairu makruhin istimaluhu, air yang suci lagi mensucikan tidak makruh menggunakannya. Air apa itu? Air mutlak. Apa air mutlak? Air yang tidak mempunyai status permanen. Artinya air begitu saja. Nah, sudah diterangkan kemarin status permanen itu seperti apa. Lalu yang kedua, ini air, nah ini, tohir, tohir, mutohir, tapi ini makruh menggunakannya. Air apa itu? Air musammas. Dengan catatan tadi itu ada di daerah yang panas dan ada di tempat yang tidak dibuat dari emas dan perak. Lu kalau ini tercipta nih dari jeding-jeding kita misalnya itu, atau bukan jeding kita lah, di tempat itu ada tempat yang memang terbuat dari bata, itu kan tidak panas, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Walaupun bukan nagdain ya, bukan nagdain. Kalau misalnya airnya itu nggak panas, walaupun dipanaskan, walaupun bukan nagdain ya tidak apa-apa. Nah, soalnya ini khawatirnya itu airnya itu panas. Kalau menyentuh kulit kan itu berbahaya. Wal qismu itu adapun eh, bagian air yang nomor tiga yaitu tohirun. Airnya suci. Finasihi ghairu mutahhirin li ghairi. Air tohir suci tapi tidak mensucikan bagi yang lain. Nah ini nomor tiga, tohir. Tapi ini bukan tohir nama orang. Tohir ghairu mutahhir li ghairi. Kalau yang pertama, dua yang pertama itu tohir, mutohir. Dua yang pertama, suci dan mensucikan. Hanya saja yang nomor satu itu ghairu makruhin, tidak makruh. Yang kedua makruh. Yang ketiga ini beda. Suci tapi ghairu mutohir. Dia tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak bisa dibuat mensucikan yang lain.
Air apa itu? Wahwa al-ma'ul mustakmal, yaitu air mustakmal. Apa air mustakmal? Air yang sudah digunakan. Digunakan dalam hal apa? Fi raf'i hadatsin, dalam mengangkat hadas atau menghilangkan hadas. Misalnya, mat sahli wudhu, lalu di bawah tempat wudhu itu disediakan ember. Kan bekas-bekas air wudhu itu jatuh ke ember itu. Nah, air yang jatuh di ember itu namanya air mustakmal. Kalau di masjid-masjid kota-kota itu kayaknya ada beberapa ya. Kan pakai keran itu. Biasanya di bawah keran itu kan ada ember. Nah, itu namanya air mustakmal yang jatuh setelah kita pakai untuk menghilangkan hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas besar gimana? Kan mandi ya shower, pakai shower. Tahu shower ya? Tahu. Mas Ali kayaknya belum pernah tahu. Nanti googling shower. Kasihan sekali ya. Ya kalau itu menghilangkan najis. Au izalati najisin. Atau untuk menghilangkan najis. Misalnya, rois itu banyak kutu. Banyak kutunya ya. Banyak kutu. Tahu kutu ya? Bukan kutu air. Tapi ya kutu-kutu itu. Minta tolong sama Irul. Tolong carikan. Ternyata sudah dicari banyak. Oh ini nggak usah dicari. Tinggal ambil baterai. Ketek, 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 ketek. Itu kan ada darah itu. Darah darah kutu itu loh. Itu ada darahnya. Ada darah. Kalau lalat nggak ada ya. Semut nggak ada. Cicak nggak ada. Kutu itu kecil-kecil ada ya. Nah itu misalnya lalu keramas. Keramas ini kan dibuat ini. Buat apa? Menghilangkan najis. Soalnya darahnya kutu itu ya najis ya. Kemudian banyak soalnya darahnya kan. Kutunya kan banyak ini. Nah itu juga namanya air mustakmal. Air mustakmal ini dia suci, tapi tidak bisa dibuat mensucikan yang lain. Oh, diminum ya silahkan. Kalau misalnya buat ini nyuci baju, enggak bisa, enggak bisa. Itu pun dengan catatan ilam ya. Kalau tidak berubah. Apanya? Berubah ini dari sifat najis. Misalnya gini. Tadi misalnya kan rambutnya kan berkutu itu. Berdarah kan rambutnya. Ketika disiram keramas, lalu air siraman ini berwarna darah sedikit saja, atau berbau darah sedikit saja, atau rasanya, misalnya pernah minum darah, rasanya sedikit saja, itu sudah bukan suci lagi, tapi najis. Kalau misalnya gini, ini bang, keramas ini. Keramas nggak pakai sampo, nggak pakai apa. Setelah main bola. Airnya setelah main bola, air setelah keramasan ini sisa-sisa air keramas itu baunya Masya Allah. Kalau dicium langsung pingsan 5 hari. Rambutnya Irul misalnya. Itu apa najis enggak? Itu kan berubah itu. Enggak, itu enggak najis itu. Enggak najis. Soalnya berubahnya bukan dengan hal yang najis. Tapi tetap itu suci. Tapi walaupun suci tetap tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Karena ini air mustakmal. Kalau begini, di masjid yang sekarang ini marak ya di Pontianak banyak sudah. Pakai keran, udah nggak pakai jeding lagi, pakai gebak mandi lagi. Yang pakai itu di Masjid Sunni masih pakai itu. Ada pakai keran, bak mandinya besar itu. Kalau pakai keran, kan kita wudhu. Lalu sisa-sisa air wudhu ini kan mengalir ditampung. Atau ditampung di ember, tapi banyak. Dikumpulkan embernya jadi 2 kolam. Nah, kalau begitu bagaimana? Itu sudah nggak jadi air mustamah lagi. Tapi jadi air mutlak. Artinya boleh dibuat wudhu. Jadi tohir
mutahhir, ghairu makruhin istimal. Jadi suci mensucikan dan tidak makruh. Kalau misalnya gini, misalnya ada air 10 ember, ember besar, ember kecil gitu. Dikumpulkan, itu air mustamal semua, ember sama semua. Dikumpulkan jadi satu. Kan jadi dua kotak. Lalu yang dari dua kotak ini diambil satu cebokan, satu gayung. Apakah yang satu gayung ini jadi air mustakmal? Tadi kan dari air mustakmal. Apakah yang satu gayung diambil jadi air mustakmal? Ya enggak, ini tetap air mutlak walaupun satu gayung. Jadi maksudnya sampean ini bisa berwudu dengan air yang cuma satu gayung dari air mustakmal itu. Karena itu sudah bukan air mustakmal. Ya. Ah, illa mitaghayyar wa lam yajid waznuhu ba'da fisalihi amma kana. Dan tidak bertambah waznuhu apa kadar timbangan volume air tersebut ba'da fisalihi setelah pisahnya air amma dari sesuatu karena yang ada apa ma ba'da tiba rima setelah mempertimbangkan sesuatu yatasharrabu yang mana air itu menyerap terhadap air al-mahsul apa perkara yang dibasuh minal ma dari ma. Nah, ya itu. Wal mutaghayyiru dan air yang berubah. Tadi kan ayu min hadzal qismil ma. Eh, tadi kan ini nomor 3 tohir ghairu mutahhir li ghairi itu ada air mustakmar. Ini air yang berubah ini masih ada di lingkup yang nomor 3. Selain air mustakmal ada air yang berubah. Apa yang berubah? Ahadu al-sofihi. Salah satu sifatnya. Sifat air kan ada 3. Bau, rasa, warna. Nah, kalau airnya itu berubah salah satu sifatnya, berubah dengan apa? Bima dengan sesuatu aibisain, yakni dengan berubah dengan disebabkan sesuatu kholato yang mencampuri apa sesuatu pada mak minat tohiroti dari benda-benda suci tagoyuron yang berubahnya yamna'u itlaqos milma'i alaih yang mana berubahnya tadi mencegah terhadap kemutlakan nama air. Maksudnya berubahnya itu dapat merubah status air itu jadi permanen. Fa'innahu air yang begitu itu tohirun ghairu tohurin. Suci tapi tidak mensucikan. Ini contohnya. Misalnya kan ada air apa namanya? Air mutlak ya. Ya air satu ember atau satu jeding. Air ini ketika terkena sesuatu bendanya najis. Katakan bendanya suci, maaf. Bendanya suci. Katakan apa ini spidol. Spidol. Spidol ini kan ini warnanya anggaplah putih. Setelah air satu ember itu terkena spidol ini, warnanya berubah sedikit putih. Bukan bening ya, putih. Nah, kalau cuma sedikit, itu enggak masalah. Enggak masalah. Tapi kalau misalnya berubahnya banyak, ini sudah bukan air mutlak lagi, ini putih. Oh, ini airnya air cat jadinya bisa atau jadi air warna spidol. Berarti air ini kan sudah tidak mutlak. Sudah ada nama permanen. Apa namanya? Air spidol. Atau gampangnya gini, air extra jos. Mas Ali banyak duit. Sudah itu apa namanya? Apa namanya? Penyakit saja dibeli, penyakit saja dibeli. Tajir dia. Misalnya begini, Mas Ali punya air satu jeding. Itu dikasih extra jos semua. Ayo kita pesta nanti. Extra jos semua. Ketika orang melihat di jeding itu, di kamar mandi itu, di bak mandi itu,
sudah bukan air lagi, bukan air mutlak lagi. Oh, ini namanya air estrajos ini. Atau bukan estrajos, tapi sampo. Sampo bau clear. Oh, ini sudah bukan air lagi ini. Ini sudah jadi sampo. Nah, itu namanya eh taghyurun yamna'u itlaqos milma'i aneh. Artinya itu sudah bukan menjadi air mutlak lagi. Airnya sudah status permanen. Air apa ya? Bisa air terajos atau air gula. Ada air 1 ember, kasih gula 2 kilo. Setelah digigit ini sudah bukan air tawar lagi ini. Namanya air gula. Kalau begitu, nah itu namanya airnya berubah. Itu juga suci, tapi tidak bisa dibuat wudhu, tidak bisa dibuat mensucikan najis karena sudah berubah bukan menjadi air mutlak. Sisi yang kana atau yuru au takdirijan. Baik berubahnya itu secara indrawi, kayak tadi itu bisa dilihat. Oh, ini sudah berubah ini, sudah menjadi air ekstra jos misalnya, atau kuku bima, atau rasanya air gula, atau baunya ini sudah bukan air tawar lagi ini. Ini sudah air sampo, atau ini. Ada pabrik sampo jatuh di Pontianak. Itu kontainer bawa sampo jatuh. Apa itu namanya? Bukan ponton, bukan kontainer kok kontainer. Ponton. Lalu air yang mengalir ke Sungai Reto, ini sudah bau clear. Ini sudah bukan air, ini sudah clear ini. Jelas ini warnanya warna sampo clear. Itu kan orang-orang sudah tahu. Ini bukan air laut lagi, tapi air sampo. Itu namanya hisian, berubahnya secara indera. Kita bisa melihatnya itu atau bisa dicicipi. Atau takdirian atau secara takdiri perkiraan. Nah, perkiraan ini begini. Eh, tadi kan air sampo di laut itu sudah menjadi air sampo. Lalu kita suling, tahu suling ya kalian? Penyulingan, pernah tahu penyulingan? Ya anggaplah gitu, walaupun nggak pernah tahu. Kalian mainnya memang kurang jauh ya, ngopinya sini-sini aja. Nah, di suling itu dipanaskan, misalnya uh, air sampo tadi. Kita masukkan ke apa itu? Apa itu? Bahasa bukan ember tuh. Bahasa Perancisnya itu jerengan itu apa itu? Apa pemasak nasi itu loh. Anggap itu. Dipanaskan dari bawah, lalu kita suling, diuapkan, diuapkan. Kita kasih selang. Yang air itu dikasih yang tempatnya itu kita kasih selang keluar supaya uap-uap dari yang kita panaskan air sampo tadi itu keluar lewat selang. Itu namanya suling, disuling. Air sampo itu disuling. Supaya apa? Supaya air sampo yang tadi kuning, clear atau sampo clear itu jadi bening. Kalau di sini kan uapnya bening. Bapak ini paham ya? Nah, misalnya ada air uap, ada air sampo. Lalu saya direbus ke pemasak nasi itu, lalu saya kasih itu apa namanya? Selang. Kan menguap itu nah. Uapnya kan keluar lewat selang. Airnya juga kan ada air. Air yang keluar ini kan itu bening. Sudah tidak berbau sampo. Tapi ini kan tetap air apa ini? Air apa namanya yang saya rebus itu? Air sampo ini. Walaupun itu bening dan tidak berbau. Tetap ini air sampo namanya. Ini namanya berubah secara takdiri ya. Hanya perkiraannya saja yang berubah. Tetap ini namanya air sampo. Nah, begitu itu ya tetap itu namanya apa namanya? Tetap suci tapi tidak bisa mensucikan pada yang lain. Ka'anih talatu bil ma'i mayuafikuhu seperti eh, jadinya berubah bil ma'i air apa barang yuafikuhu yang itu menyamai nyocoki hu pada ma fi sifatihi dalam sifatnya air tadi. Sama warodi seperti bunga mawar. Seperti bunga
air bunga mawar, ya kayak yang tadi. Al mungkoti ihati, yang sudah hilang bau mawarnya. Ya kayak tadi itu, kayak tadi air sampo atau air mawar yang disuling, bunga bau mawarnya hilang. Terus apa namanya? eh rasanya misalnya rasanya bunga mawar itu agak-agak manis, itu sudah hilang. Eh, atau warnanya agak gimana? Kayak air sampo tadi itu, kayak contoh tadi itu. Kalau sudah begitu, itu tetap apa namanya, kan berubahnya yang namanya hisian. Maaf, berubahnya takdirian. Tidak berubah secara indrawi, tapi berubah secara takdiri. Ya itu tetap, kalau begitu tetap namanya air tohir, ghairu mutahhir li ghairi. Ah, mana tadi? Wal ma'il mustakmali, dan air juga air mustakmal. Misalnya air mustakmal begini loh. Nah, air mustakmal 1 gelas. Misalnya dicampur ke ember. Air dicampur ke ember. Nah, itu kan berubah juga. Tapi takdir ya. Berubah takdiri, takdir ya. Kalau fa'ilam yamna, kalau eh, perubahannya itu tidak merubah itlaqos milma'i alaih, terhadap kemutlakan airnya, biangka natahu yurhu bitohir yasiron, itu berubahnya itu cuma sedikit, dengan benda-benda cuma sedikit, abima yuafikul ma'i fi sifatihi, atau dengan sesuatu yang sama dalam hal sifatnya air, waktu dan dikira-kirakan mukhalifan, apa itu sesuatu yang berbeda, ulam yughayyirhu, dan tidak merubah hu pada air itu, fala yaslubu, maka itu tidak bisa menghilangkan ke fala yaslubu tohuriyatahu, maka hal itu tidak bisa menghilangkan kesucian air tersebut. Fawa mutahhirun li ghairi, air itu tetap suci dan mensucikan pada yang lain. Jadi begini, misalnya tadi itu ya, airnya itu uh, fadal bib, fadal bib, fadal bib. Cek 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 cek. Uh, misalnya tadi itu kan apa namanya? Iki aing jen cek sekon gitu. Tak apa sih? Iki, iki. Jadi misalnya perubahannya tak banyak, cuma sedikit. Misalnya kayak tadi itu loh, Mat Sahli punya air 1 baskom, 1 jeding. Kemudian Mat Sahli itu mencampuri dengan extra jus. Tapi extra jusnya nggak nyampe banyak, ya paling cuma 1 bungkus. Kira-kira berubah itu banyak atau enggak itu? Ya enggak banyak. Kalau begitu itu tetap menjadi air tohir mutohir, suci dan mensucikan bagi yang lain. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini karena lagi ada tamu ya. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.